Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pimpinan dan rahmat Tuhan hidup kami sampai saat ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak merenungkan firman-Mu, membaca, supaya sungguh-sungguh perenungan hari ini kami boleh mengalami Tuhan serta pengajarannya. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita membuka 1 Raja-Raja 19 ayat 3 dan 4. Saya baca dari TB yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Elia pun ketakutan, lalu ia pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Betseba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri dan ia pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba duduk di pohon arar. Ia memohon supaya ia mati, katanya. Cukuplah sudah sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, cukup mengherankan membaca ayat-ayat ini. Mengapa? Bukankah tokoh Elia adalah tokoh yang gagah, perkasa, dan heroik, identik sebagai pembuat mujizat? Karena sebelum ayat-ayat ini, Elia adalah seorang pahlawan yang baru saja dia bisa memenangkan melawan 450 Nabi Baal. Tetapi di bagian firman Tuhan yang kita baca, ia mengalami ketakutan yang luar biasa. Depresi sedemikian rupa, dan ia pergi ke padang gurun, duduk di bawah pohon, serta memohon supaya ia mati dengan berseru, "Cukuplah sudah sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Saudara, di dalam situasi seperti ini, ayat 5 dan 6, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh Elia dan berkata, "Bangunlah, makanlah." Ketika Elia melihat sekitar, tampaknya di dekatnya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum, lalu berbaring lagi. Karena pada saat itu Elia lelah sekali. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah dan makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu." Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan tersebut, ia kuat berjalan selama 40 hari dan 40 malam sampai Elia ke Horeb, yaitu gunung Allah. Saudara, dari teks atau pembacaan perikop kita pada hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Ada 3 hal, saudara. Yang pertama, jika kita dipakai oleh Tuhan, ingatlah, semua adalah anugerah Tuhan semata. Jangan merasa diri hebat, karena semua hanya titipan sementara. Karena setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Selalu ada orang lain yang menggantikan bila kita sudah waktunya berlalu, saudara. Hati-hati, patutlah kita selalu sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Ada langit di atas langit, di atas semuanya itu ada Tuhan yang berdaulat, memimpin dan memberi kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Yang kedua, sehebat-hebatnya manusia pasti ada kekurangannya. Orang sehebat Elia pun tetap memiliki kekurangannya. Pada saat itu siapa yang lebih hebat daripada Elia? Jangan terlalu juga menyukai manusia berkelebihan, saudara, apalagi mendewakan dan mengidolakannya. Biasanya saat seseorang sedang mengagungkan idolanya tanpa dia sadari, di sisi lain ada juga orang yang merasa direndahkan. Jangan lupa, mungkin saja suatu saat kita akan kecewa dengan idola yang kita tinggi-tinggikan pada hari ini. Pada suatu saat bisa kita kecewa dengan orang tersebut. Ya, hanya Tuhan yang patut ditinggikan dan diagungkan. Ingat firman Tuhan berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, semua orang nasibnya sama, apalagi di hadapan Tuhan, berdosa. Setiap orang pasti ada kekurangannya, pasti ada kelemahannya, tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, sebaliknya, di sisi lain, jangan kita juga tidak menyukai orang sedemikian rupa sampai kita membenci dan menyimpan kesalahan orang tersebut. Jangan sampai kita terpancing
bahkan jatuh lebih dalam lagi karena kesalahan orang lain, saudara. Karena pada saat kita membenci dan hanya melihat kejelekan, mengingat kejelekan orang lain itu merugikan kita sendiri. Bahkan beberapa orang bisa terganggu dalam kehidupannya, sampai mengakibatkan tidak bisa tidur, mengganggu kesehatannya, bahkan ada juga yang merusak jiwanya, saudara. Oleh karena itu, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita bersyukur karena Tuhan telah memilih kita menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, dan menjadi pelayannya. Dan marilah kita memperlakukan sesama dengan penuh kasih pada porsinya yang sewajarnya. Karena hanya Tuhanlah juru selamat kita yang patut ditinggikan, yang patut dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami baca, serta pengajarannya, dan menempatkan semua orang pada porsinya masing-masing. Dan menempatkan Tuhan yang berdaulat di atas sejarah, di atas bangsa, di atas dunia, dan di atas rumah tangga dan hidup kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus, yang kami agungkan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati.